Saya Guntur, Tuan Guru, mau bertanya lagi. Ini yang saya tanyakan nanti untuk kejelasannya tentang liko, Tuan Guru. Jawabannya apa? Tentang liko. Liko. Iya, tentang penjelasan liko. Soalnya terkadang mungkin banyak dari jemaah yang belum mengerti atau maknanya tentang liko, Tuan Guru. Biarpun saya kurang memahami. Nanti yang ditakutkan kan ada dua pertemuan gitu, kayak ada yang disembah dan menyembah. Nanti saya minta penjelasannya. Terus yang kedua, Tuan Guru, yang saya pertanyakan, seandainya kalau sudah ketemu Tuhan, apakah itu nanti yang berlaku setelah itu adab? Misalnya begini, Tuan Guru, kalau salah kita salahkan setan atau manusianya, kalau benar kita benarkan Tuhannya. Padahal hakikatnya ya la haula wala quwata illa billah. Apakah adab itu yang utama yang kita pentingkan? Soalnya terkadang sholat kita juga nggak sholat gitu, Tuan Guru. Mohon penjelasannya juga kebenarannya. Terus untuk saudaraku jamaah semuanya, mungkin yang belum berbayat kepada Tuan Guru, seandainya ada yang berminat, mungkin Tuan Guru bisa membimbingnya. Soalnya untuk bayat, kalau menurut saya, perjalanan saya sebelum dibayat Tuan Guru itu sulit tali rohani ini. Setelah ada pembayatan atau tali roh, agak usulnya itu cepat gitu loh. Jadi menyarankan aja, semua kehendak saudaraku semuanya. Cuma perjalanan yang saya alami memang begitu, lebih cepat dibayat daripada kita mencari sendiri di dalam diri. Berjalan itu waduh sangat lama, rumit. Soalnya saya perjalanan 7 tahun, ketemu Tuan Guru ini ya 2 tahun 3 tahun, terus bayat itu baru bisa muncul. Cukup segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait liko, iku bahasa Quran bertemu laki liko bertemu. Jadi bahasa sederhana tentang liko, bertemunya ruhaniyah pada Allah. Itu di dalam makom makrifat. Makrifat itu nyatanya hakikat. Satu contoh, di rumah tadi jenengan punya kehendak. Apa kehendaknya? Ingin ngaji. Tujuan sampean ingin ngaji. Ketika Anda ada di sana, di rumah, masih di rumah, tidak bisa lepas dari syariat thariqah, nggak bisa. Syariat sampean adalah, bisa saya katakan, sepeda, mobil, atau kendaraan. Ketika saat di sana, di rumah, nggak bisa tinggalkan itu. Ketika jenengan ini mau melakukan pertemuan terhadap Allah, terserah apa, di aktivitas sholat atau di luar sholat, terserah. Ilmu untuk menjalankan sholat atau menjalankan aktivitas yang benar itu disebut syariat. Ini sistem yang tidak bisa kita tinggalkan ketika saat itu. Thariqah jenengan dari rumah terserah, boleh lewat kandangan, boleh lewat pare, arah manapun silakan, arah timur, arah barat, arah selatan, utara, silakan. Dan itu sah-sah saja. Thariqah jenengan
lewat mana silahkan. Sholat thariqah, aktivitas apapun ikut thariqah sebetulnya itu. Saya tidak bicara thariqah yang mulai A sampai Z yang masuk di dalam muktabaroh. Saya tidak bicara thariqah itu loh ya. Tidak. Saya bicara thariqah atau jalan yang mana yang pernah dilalui Rasulullah. Sholat thariqah menurut saya. Ngaji gini thariqah. Aktivitas apapun itu thariqah. Lah, tujuanmu apa? Hakikatmu apa? Terserah. Kalau kerja tujuanmu cari uang, silakan cari uang. Kau sholat tujuanmu untuk surga, silakan. Untuk pahala, silakan. Ketika proses perjalanan ini seakan-akan Anda itu punya pilihan. Ada yang tujuannya adalah bertemu Allah. Tandanya dalam hati jenengan ada keinginan, didorong rasa kasmaran, rindu besar untuk bertemu Allah. Ini salikin, hanya salikin. Yun sewu, ini hanya ada di dalam hati seseorang bertemu Allah, orang-orang yang hatinya sudah mengikuti pengajaran dinul haq. Selain itu enggak. Kerja itu thariqah, tujuanmu bertemu Allah. Nah, inilah sinkronnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya liya'budun. Illa liya'budun. Hanya ngabdi pada Allah, nyembah. Bagaimana beliau Syekh Ibnu Athaillah menerangkan tentang ngabdi, nyembah itu yang benar apa? Dikatakan nyembah yang benar, sing nyembah harus likok terhadap sing disembah, bertemu. Yang menyembah harus musyahadah terhadap Allah. Makanya mengapa kita disindir syahadata ini? Asyhadu, mengapa di situ ada illallah, nafi isbat. Lah disitulah. Ini yang dimaksud mingkol bin zahidin, muncul dalam sebuah hati yang condong hanya pada Allah, baru liya'budun bisa terjadi. Kapan detik-detik nyembah itu terjadi? Nyembah yang benar maksud saya. Berarti antara yang menyembah bertemu yang disembah. Nah, Rasulullah mengatakan anta butallaha ka'annaka taroh. Kalau Quran buka surat Al-An'am ayat 79. Ini sejarah langsung yang pernah dialami dan dituangkan dalam Al-Quran terhadap beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai rujukan oleh baginda Rasul mengikuti nenek moyangnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ dikatakan ini wajah wajhiya. Wajah tu kepada wajah ya.
ku arahkan wajah rohku, wajhiyya, ke wajah Allah. Sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ardo, olehnya menghadap hanifan, gak tolah-toleh, mancep, satu titik. Sebab fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah, di mana kau mengarah di depanmu ada wajah Allah. Yang terpenting di sini bagaimana sih wajahnya roh dan bagaimana wajah Allah. Ini beliau guru-guru kita akhirat menjelaskan tentang ini, tapi sifatnya rahasia. Apa wajah ruh aslinya bagaimana? Imanul haq. Tetapi sejarah kita mencatat kebingungan sebelum kita ke situ, akhirnya wajah roh kita ulaika kal an'am bal hum adol, wujute kaya raja kaya. Apa raja kaya? Hayawan. Karena di dalam diri kita masih ada selain Allah, sifatnya itu. Makanya aku punya kakak ipar itu dari Pasuruan, namanya Gus Khozin. Gus Khozin itu putranya Kiai Haji Abdullah Muhaimin, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang. Gus Muhaimin itu, Yai Muhaimin itu jalurnya Majedubun, ya Majedubun. Sukanya gitu. Kalau kakak ipar saya itu namanya Khozinatul Asror, itu sistemnya wasilun, lebih ekstrim kakaknya. Yai Muhaimin itu suka telanjang, nerima tamu telanjang. Ya gak selalu telanjang sih, enggak. Saya pernah sowan pada beliaunya itu, jadi saya dikasih contoh. Kalau kau membuang air kencing, buang air kencing di teras itu tadi sambil ngadeg. Pelajaran apa yang kupetik? Ternyata mohon maaf, itu maksudnya seseorang kalau lewat Majedub itu akal ini sudah diperkes, dihilangkan Allah. Hati, roh atau akal ini sudah putus hubungan terhadap selain Allah. Saking gedene cahaya makrifat enggak kuat, akhirnya gendeng. Bukan gendeng menurut syariat, gendeng menurut hakikat. Orang syariat kita itu enggak nyampe di situ mengatakan dia gila. Padahal luwih apik endi Bu, umpama bojo sampean gendeng nang Allah ambek gendeng bojone wong. Apik endi Bu? Halo. Sama. Ibu bapak juga begitu. Garwa sampean gendeng nang Allah ambek gendeng nang ambek bojone wong apik pundi? Sama bisa menilai sendiri. Nek Gus Khozin, Khozinatul Asrar niki wasilun. Nggih, nyuwun sewu, wekdal tahun enggak salah 90 ya, tahun 90. Ketika beliau menyampaikan tentang ajaran dinul haq, itu masih dalam kategori disembunyikan. Bahkan saya jenenge kakak dengan adik kan biasa Pak nggih, cara wicanten berbicara kan nggak ada batas, fair. Sampai aku tanya terkait masalah wajah ruh. Beliau sempat mengalami kasyaf Pak
Jadi masuk masjid Jumatan itu tidak melihat orang-orang itu berwajah manusia. Beliau nggak jadi sholat Jumat, pulang nangis. Nangis. Apa? Melihat wajah orang itu ada yang berwajah anjing, kerbau, berwajah babi, macam-macam. Ketakutan, nangis pulang. Jarak masjid dengan rumah beliau itu kurang lebih setengah kilo lah. Dengan jalur berasak. Oh, berasak bahasanya. Di kebon-kebon itu loh Pak. Ya wis jalan pintas, jalan setapak. Lah pada saat itu saya juga ada di sana. Pertanyaan saya dalam hatiku, mengapa kakak saya kok langsung keluar dan nangis pulang? Ketika saat di rumah saya tanya, ternyata itu yang terjadi. Akhirnya makanya saya tanya tentang wajah roh itu bagaimana. Manusia ada dua wajahnya. Ada wajah hayawan, ada wajah aslinya. Dan wajah asli ini loh saya tanya gak dibuka. Gak dibuka. Apa? Ternyata apa wajahnya ruh ini, wajah tuh itu adalah imanul haq. Iman yang benar. Ihsan berarti. Masuknya lewat mana? Sirul asror, baru ketemu. Nabi Ibrahim sebelum di ranah itu, surat Al-An'am sebelum ayat 79, 76, 78, 77, 78 itu menceritakan beliau itu kebingungan. Mohon maaf, ini proses, kita juga proses. Saya katakan kebingungan, beliau sempat mengatakan bintang Tuhan, matahari Tuhan, bulan Tuhan, tapi ketika itu hilang, maka disitulah tidak mengatakan Tuhan. Ketika saat jenengan ada iman selain Allah itu bisa berkehendak, punya daya upaya, tetangga bisa menolong dan lain sebagainya, berarti ketika itu kita masih dalam kebingungan. Tapi ketika saat sudah jatuh di surat Al-An'am ayat 79, benarlah iman jenengan. Terus wajah Allah itu yang mana? Itu pun nggak dibuka. Sekarang dibuka. Ternyata wajah Allah ada lilladzi, sifatnya fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menguasai, yang menggerakkan dan yang menciptakan semua jagat langit dan jagat bumi. Artinya jagat langit yang menguasai keadaan akhwal ruhaniyahmu. Jagat bumi adalah af'al, keadaan jasmaniyahmu. Hanifan, olehnya kau menghadap itu hanifan, satu titik, jangan goyah, jangan tolak-tolak urusan dunia. Nah gitu loh maksudnya. Jangan ada iman selain daripadanya. Setelah itu saya yakinnya kalau imanul haq, wajah ruh yang benar, iman itu di berikutnya kalimah wa ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti pundi Pak? Ya dilikok, dikatakan sudah likok ketemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, sing nyembah dan yang disembah sudah nggak ada nama, hilang sudah, fana la ibsorun wa mubsorun wa basorun, sudah kefanaan.
kalau disederhanakan, muncul rasa dalam diri Anda atas keakuan Allah atas segala hal apapun. Itu liqa, berarti bertemu. Bukan roh itu bertemu Allah, bukan. Bukan roh bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Mohon maaf, kita mengatakan roh itu makhluk, sifatnya makhluk la maujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang nggak mungkin toh? Ternyata yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Bingung Gus? Ya wis gak apa-apa, bingung sih. Itu liqa, bertemu. Berarti jenengan tadi punya keinginan, tujuannya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat yang disebut makrifat, bertemu. Kalau sudah bertemu, nggak ada guru, nggak ada murid. Yang ada hanyalah jais, ketentraman, kedamaian. Aku tanya, mana sepeda tadi? Ketika di posisi ini, mohon maaf, berguna enggak? Toriko Anda tadi kemana? Hah? Diparkir. Nanti kalau pulang dipakai lagi. Artinya apa, Pak? Ketika sudah sampai pada puncaknya di makom jam'i atau ma'rifatullah, ma'rifat Allah, ya, udah semuanya sudah tidak berfungsi. Gitu loh maksudnya. Enggak fungsi. Manakala kau kembali seakan-akan berfungsi, tapi enggak fungsi sebetulnya. Sama. Seakan-akan koyok aku sing ngaji, tapi ini gak fungsi. Kemakhlukan itu gak fungsi bagi hati yang sudah duduk di situ. Fastaqamu, teruskan posisi kamu di situ itu karena membuat kamu itu damai, membuat jiwamu ikut damai, tentram. Bon, itu masalah liqa. Terus masalah apa mang tadi yang kedua? Adab. Kita lihat, kita pakai sistem apa? Kalau sistem wasilun seperti Rasulullah, akhlak istimaiyah tetap kita pegang, akhlak ilahiyah kita pegang. Artinya jadikanlah hukum syariat itu menjadi hakikatmu untuk bisa makrifat pada Allah. Tetap adab kita pegang. Loh, kok bisa? Katanya kalau sudah di makrifat semuanya sudah tiada. Gini, Pak. Oke lah yang terjadi pada dirimu seakan-akan dirimu yang melakukan. Oke. Oke lah jenengan iki secara fisik patuh dengan hukum syariat. Oke. Karena itu memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi ruhaniyahmu lepaskan keakwamu. Lah gile. Orang lain kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu kalau yang berlaku iki Allah, keakuan Allah dalam dirimu. Orang lain tidak tahu, menganggapnya jenengan yang melakukan. Jadi akhlak istimaiyah yang ada kaitannya dengan syariat berarti hablum minanas jasmani, akhlak ilahiyah yang ada kaitannya dengan hablum minallah. Langsung gak katik ngeribon, Pak. Gak katik ngeribonan Kanjeng Nabi, mboten katik. Namanya hablum minallah itu hubungan rohmu langsung pada, berarti robitoh jenengan ini bukan makhluk, langsung Allah. Letaknya ini wajah tuaj, ya
Berarti robitoh yang benar miturut hablum minallah langsung. Ini surat Al-An'am ayat 79. Ku arahkan wajahku ke wajah Allah. Bahasa akhlak istimaiyah nyun sewu, robitohmu terhadap guru mursidmu kalau sebatas syariat gak apa-apa. Tapi kalau sudah menginjak hakikat harus pada Allah. Paham nggih? Sampai masang foto ya, foto guru-guru kita, silakan. Sampai fotonya siapapun, monggo silakan. Tapi khusus ruhaniyahmu itu, rabitohmu, sambungi hatimu ikut cuman bateng Allah, jangan selain Allah. Yang sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit berarti jero, jagat bumi berarti jasad. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Iki buka ini gak dengan sirul asrar boten saged dikiri. Puluhan tahun pun jenengan manakala dijahri lan siri sampean istiqomahno ora iso bedol ning babul musyahadah, ora iso. Bisa. Saya katakan seperti ini dari sistem ilmu loh ya. Dari sistem atau ilmuwan mboten saged. Karena saya sendiri ngalami puluhan tahun mulai tahun 76, Mbak. Mungkin boleh percaya, boleh tidak. Dan ini juga jenengan mungkin ada yang pernah ngalami. Kalau sudah kuat saking istiqomah dzikir khafi, dzikir siri jenengan, gak iso putus Pak, sak detik gak iso. Apapun fisik jenengan ngelakoni, hati itu terus dzikir Allah, Allah, Allah. Mboten saged sampak nyun sewu. Makhluk selain daripada kita semuanya berzikir, tembok berzikir, kipas berzikir, apapun sampai tingkatannya air mau kita minum berzikir, gak jadi kita minum. Sampai motong rambut itu gak berani, gak bisa karena mau dipotong dia berzikir. Bayuh. Niki akibat daripada ini pengalaman ya. Sampai dikasaf seperti itu. Fastaqim. Jadi keistiqomahan dzikir setiap detik itu. Dzikir khafi atau dzikir ismudat itu terus. Sampai bingung, Pak. Iki piye jasmani, iki nek gak mangan ya kuru. Terus mari ngono yang dibutuhkan jasmani, apakah nutrisi, apakah vitamin, nek gak mencukupi, istilah kurungane manuk, nek kurungane rusak manuke mabur piye. Alhamdulillah akhirnya bertemulah sirul asrar itu. Lama kelamaan akhirnya zikir yang menjadikan kasaf itu akan surut. Artinya ternetral, ngaten loh, ternetral. Akhirnya nggak mudah kita mendengarkan air, makanan itu berzikir, gak mudah. Akhirnya bisa makan, bisa minum dan seterusnya. Itu Pak. Makanya aku yakin jenengan ketika zikir jahri atau sirri mesti ngalami badan sampean panas. Itu pasti. Ini akibat kita tidak sertakan sirul asror. Jadi nggak bisa tembus, panas. Jadi termometer suhu kita naik. Apalagi suka puasa, cepat tambahan nih, cepat tambahan nih. Akhirnya ngeblank cepat. Cuman saya katakan ngeblankmu itu di alam mukasafah. Wis titik. Saya katakan seperti ini karena aku korban juga.
entah jenengan. Kalau menurut sistem loh Pak, jadi tidak bisa masuk ke babul musyahadah, membuka pintunya musyahadah manakala tidak masuk muara di sirul asror. Tapi kita kembalikan bila mana Allah menghendaki hambanya tanpa kui langsung jelup, saged mboten? Saged. Tapi nggak bisa diterima oleh hayalah umum. Iya, kalau zaman Rasulullah, Nabi dan Rasul sing membimbing langsung Allah, kita itu umat yang bagaimana? Berarti Anda telah menuduh membatasi kekuasaan Allah. Yang kedua, berarti Allah dulu dengan sekarang nggak podo, nggak sama. Allah dulu dengan Allah sekarang nggak sama. Oleh karena gara-gara gecoan fanatik dengan sistem itulah, maka menyimpulkan jikalau tidak lewat ini nggak bisa kau ke Allah. Begitu. Tapi nggak sadar kalau Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Masuk pada baiat tadi. Walaupun secara seremonial tidak dilakukan baiat, mampukah Allah itu menghendaki Anda langsung masuk di dalam musyahadah? Mampu. Allah loh ya. Makanya kemarin pas saya ngaji di Malang, ada pertanyaan yang sangat menohok. Sampean kalau dengar, ini pertanyaannya. Iblis ditugaskan Allah nggoda nyesatkan manusia, sebab tanpa disuruh diizini Allah, iblis juga iso nggoda Nabi Adam. Sebab status iblis sama dengan kita, makhluk la haula wala quwata. Tapi jangan dibuat hati lo ini nanti lo ya. Nah, malaikat ditugaskan untuk membawa petunjuk. Nah, tugasi dewe jenengan sing digodha ambek iblis. Tugas sampean adalah illa liya'budun, menyembah terhadap Allah atas perjanjian yang sudah sampean sepakati dengan Allah. Hanya manusia yang berani mengangkat sumpah, berani berjanji pada Allah kalau liya'budun alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jelas Pak nggih? Diujilah janji kesetiaan sampean kali kula terhadap Allah. Carane ayo iblis gudon Adam, nafsu gudon si A si B si C, tergoda lagi kita. Pertanyaan kula, berarti kita tidak taat dengan tugas kita yang asalnya kita taat menyembah, kemudian ruhaniyah kita bersukaria terhadap selain Allah, berarti ikut nyembahnya kita pada selain Allah, berarti kan khianat kita. Oke, luwih apik ndi iblis ambek kita? Iblis konsekuensi dengan tugasnya yaitu menyesatkan umat. Pertanyaannya, apakah iblis besok masuk surga? Atas ketaatannya. Jangan ditarik dari sisi syariat loh Pak ya. Munyer sama sisi syariat. Saya jawab, jikalau Allah menghendaki iblis masuk surga, apakah bisa? Apapun alasannya di syariat nggak bisa terima. Sama halnya dengan gini Pak, ada dasar, Qurannya juga ada. Kalau baik itu dari Allah, kalau jelek dari nafsumu, berarti kan ada penguasa ganda, gitu ya. Iki
Tapi hakikat ngomong tidak seperti itu. Hasil survei, hasil kesimpulan dari praktek pengamalan kita, ternyata jawabannya la haula wala quwata illa billah. Berarti api elek katanya hukum dohir, mungguh golongan yang sudah sampai pada Allah ikut dari Allah. Tapi bagi golongan kita yang diam, ahli hijab, nggak bisa terima karena dasar ada. Kalau elek teko nafsumu, kalau apik teko Gusti Allah. Persoalan inilah Pak yang menjadi gap antara garis kanan dan garis kiri. Gap pun Amerika gap ya. Walaupun banyak suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Dayak, suku apapun, bisanya bersatu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Beda agama, beda jalan, beda syariat, tapi tujuannya satu hakikat. Tujuannya satu, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya beda Pak, beda. Tapi yang tidak membedakan itu adalah hakikatnya. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugasnya itu satu yang tidak pernah berubah. Apa? Mengarahkan ruhaniyah, selalu menyembah Allah wajtanibut taghut, dan menjauhi ruhaniyah itu terhadap selain Allah. Inilah di titik jenengan ini manakala sudah ditahali dan tajali, udah nggak ada perbedaan. Kita kalau sibuk melihat perbedaan syariat Pak, mohon maaf, sibuk demriku tukaran terus. Sing mazhab ini fanatik dengan mazhab ini, sing mazhab itu fanatik dengan mazhab itu. Mohon maaf Pak, sampai kapan ini terjadi? Nggak ada. Menjadi ummatan wahidah, umat yang tunggal, nggak bisa selama kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq pun. Intinya ada di situ. Indonesia pasti akan hancur seperti hancur negara di Timur Tengah manakala Indonesia tidak masuk dalam persatuan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai tingali semua negara-negara mana yang mendengungkan tentang dinul haq, yang kokoh menyerukan dinul haq, Indonesia. Padahal Arab itu Quran, ya, turunnya Rasulullah. Kalah dengan Indonesia. Lihat, Arab, bangsa Arab, bangsanya satu, negaranya banyak, bangsanya satu, negaranya banyak. Beda dengan Indonesia, negaranya satu, berbangsa-bangsa. Sebetulnya lebih berat Indonesia, tapi mengapa? Tauhidnya lebih kuat. Indonesia dalam hal penyeruan, dalam hal perilaku ada di situ. Makanya baldatun thayyibatun itu letaknya di mana? Pun kembali kita pada kesimpulan akhir
dari ahli syuhud dan ahli hijab memang beda, Pak. Ahli hijab mengatakan kalau jelek itu dari nafsumu sendiri, kalau baik datangnya dari Allah. Kalau ahli syuhud sudah tidak ada jelek dan tidak ada baik, yang ada adalah jais, wenangnya Allah. Dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Terkait beat, saya siap kapanpun, yang penting jangan melangkai pengurus, koordinasi dengan pengurus, ya. Koordinasi dengan pengurus, nanti pengurus mengagendakan, monggo terserah sewaktu-waktu, begitu. Kalau persoalannya secara sistematis, memang Pak, baiat itu adalah pembuka kita untuk lebih mudah wusul pada Allah. Sebab maksud daripada baiat di sini bukan menjanji, bukan menalkin, tetapi menyambungkan talinya ruh sampean terhadap Allah yang sempat terputus oleh nafsu, akhirnya kita sering lalai pada Allah. Nanti itu disambungkan, kalau sudah sambung gak mudah putus sampean. Tinggal tugasmu adalah menjaga dengan cara membesarkan kholwat atau zikir Anda. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbeat dan menjalankan sirul asror, akhirnya seluruh aktivitas apapun kita jadikan thariqah, Gus. Dan di situ semua aktivitas apapun adalah peran dari Allah. Dari la haula wala quwata illa billah, seongkok diri ini adalah bagaikan mayat, dan seluruh pergerakan apapun pergerakan dari Allah. Dan setelah menjalankan sirul asror tadi dan bisa merasakan, mengalami rasanya la haula wala quwata illa billah, bahkan seluruhnya itu tadi adalah pergerakan dari Allah semuanya. Tapi mengapa di dalam diri ini sudah merasakan bahwa itu semua pergerakan Allah dan tidak merasa memiliki dan tidak merasa berperan, tapi bila mana menerima hal yang menyenangkan, itu jalannya mulus-mulus saja, Gus. Tapi apabila menerima hal yang tidak mengenakkan, di hati ini kok masih ada ngerundel gitu loh, Gus. Ada dongkolnya gitu. Padahal itu sadar dan menyadari bahwa itu semua adalah dari Allah. Lah, apakah perasaan gerundel tadi ya gerundelnya Allah, Gus? Kan kita sudah sadar dan menyadari bahwa kita itu la haula wala quwata. Dan iman yang seperti ini, Gus, apabila mati nanti, apa sudah bisa bertemu dengan Allah? Sampun, Gus, matur suwun.
ngerundel iku ngerundelnya Allah? Lah ngeten nggih, intine pertanyaannya. Bon. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Iki ceritanya Nabi Yusuf. Ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Dan saya tidak aman dengan nafsu. Artinya apa, Pak? Selama kita tidak ada di musyahadah terus, ruhaniyah itu nggak aman. Nggak aman. Padahal untuk mencetak kekasih Allah yang betul-betul murni selama-lamanya itu lewat jalur musyahadatul fana wa kamil wa baqo. Fana, musyahadatul fana banyak gerundelnya daripada tidaknya. Kamil sedikit gerundelnya, tapi tetap ada gerundelnya. Baqo sudah tidak. Pertanyaannya tadi, ketika saat terjadi gerundel, apakah gerundelnya Allah? Sama dengan marah. Apakah marah yang terjadi pada diri jenengan atas kecocokan di dalam hukum syariat terjadi pada anak, apakah marah itu marahnya Allah? Enggak jauh berbeda dengan itu. Kadang-kadang kita punya anak wae ngaji kok yo HP, ada yang kan ya. Zaid, ayo tinggal HP-nya, sedang mandi, sholat asar, dan berangkat sana. Si Zaid nggak mendengarkan karena kadung asyik dengan game. Anak sekarang kan gitu, Pak ya. Jangankan gitu, kadang Pak wis kadung gendeng ambek game, ibunya itu nyuruh makan yang nggak mangkat-mangkat kok ya, nanti dulu nanti, kadung asyik, marah ibu. Apakah marah yang terjadi pada ibunya itu marahi Allah? Saya katakan tadi di awal, ketika ruhaniyah itu tidak ada di musyahadah, maka tidak pernah aman. Nggak bisa terus kita mengatakan itu gerundelnya Allah, marahnya Allah, nggak bisa, karena posisi kita di luar musyahadah. Kalau kita di detik-detik musyahadah, apapun yang terjadi, bah gerundel, bah marah, iku yang gerundele Gusti. Kok bisa? Kembali lagi pada sistem la haula wala quwata illa billah. Oh, berarti Gusti Allah nak gerundel nggih. Kok Gusti Allah kan nak gerundel, gak ono adab, gak ono. Gak ono neraka, gak ono, bahasa syariat gak diterjadikan. Seperti itulah gambarannya. Tapi posisi jenengan kegerundelan di situ nggak salah, nggak salah, Pak. Kalau di posisi musyahadah. Tapi kalau di luar musyahadah, wong kita itu ada di musyahadatul fana, proses di situ jatuh bangun. Ketika jatuh, susah kita katakan gerundeli Allah, susah, karena posisi dalam hati kita masih ada selain Allah. Ketika jatuh, mengakui keakuan Allah. Cuman walaupun jenengan iki mang posisinya di luar musyahadah, iku gerundelan sampean,
Tapi engko dadi grundelane Allah dipandang si B yang sudah ada di musyahadah, tetap mengatakan iku grundelane Gusti Allah. Sebab beliau sudah tidak melihat grundelan iku muncul teko makhluk di luar musyahadah. Dengan dasar tetap la haula wala quwata illa billah. Berhubung sampai masuk lagi di musyahadah ada kejadian yang miturut syariat gak cocok. Jenengan gerundel. Nah, jenengan posisi di musyahadah. Apakah gerundelnya itu sama keadaannya dengan gerundelnya ketika kita itu di luar musyahadah? Gak sama, Pak. Gak sama. Itulah jaiz akhirnya jadinya. Itunya. Makanya letak perbedaannya bagaimana? Kalau gerundelnya di musyahadah dingin, kalau gerundelnya di luar musyahadah jadi sekarang dikembalikan pada diri kita. Gerundel memang panas apa enggak? Kalau panas berarti posisi di luar musyahadah. Kalau dingin berarti di dalam. Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Sifatnya api, aslinya apa? Panas lah. Tapi mengapa bagi beliau Nabi Ibrahim gak panas? Ya narukuni dadiyo siro hegni sing asali panas dadi dingin kanggo nang Adam. Tapi jangan coba-coba pulang rumah sampean bakar, sampean di dalam sih panas ah. Jangan. Ternyata maksudnya adalah ada sesuatu kejadian sifatnya memanaskan hatimu tapi tidak memanaskan hatimu. Karena apa? Karena Anda duduk di musyahadah. Coba kalau jenengan duduk di luar musyahadah, di mukhadoroh atau di mukasyafah, aku yakin panas di hati. Menyesuaikan sifat aslinya kejadian yang tidak menyenangkan atau melanggar aturan panjenengan. Sakit dipaham nggih? Bingung ya bingung kok. Dulu ya bingung kok. Aku yakin kebingungan sampean itu sebagai proses untuk kefahaman. Aku yakin dengan jawaban seperti ini setidaknya itu menjadikan modal jenengan untuk tinggalkan atas kebingung. Saya ulangi, gerundel manakala Anda di musyahadah, satu tidak panas, dua bagimu itu mesti gerundelnya Allah. Dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita itu ditarik di alam makom mukasyafa atau mukhadoroh, gerundel kita mesti walaupun gak panas itu sondok anget. Tapi tetap walaupun anget panas, gitu. Ini manakala disikapi orang yang hatinya di musyahadah, tetap ini dari Allah. Dari Allah, bukan dari jenengan, karena beliau-beliau ini melihatnya segala hal apapun itu datangnya dari Allah. Pun clear hatinya? Oke. Ada lagi, monggo. Menawi wonten, monggo. Oh, yang kedua. Apa yang kedua? Ada? Iman yang seperti itu kalau mati nanti. Oh ya. Iman yang seperti itu apakah nantinya kalau mati bisa sampai pada Allah? Lah gitu dah. Jawabannya gini, Pak. Tanda kekasih Allah, tanda calon kekasih Allah pertama adalah alladzina yastami'unal qaula. Ketika jenengan mendengarkan wejangan pitutur ajaran dinul haq Rasulullah, hati jenengan bisa membuka diri, menerima. Hati sampean menerima.
dengan ajaran itu. Bahkan jenengan kadang-kadang, oh ya iki sing tak goleki, ya iki sing bener. Lah iku awal tetanda Anda nanti akan menjadi kekasih Allah, berarti calon. Kedua, wayattabi'una aksanahu. Iku Az-Zumar ayat 18. Jenengan ini akan mengikuti apa yang terbaik di situ. Artinya apa yang jenengan dengarkan, keilmuan itu, ajaran itu jenengan praktekkan di dalam setiap laku. Ahwal jenengan, keadaan hati sampean itu akan berhukum dengan petunjuk hidayah yang ada di ajaran itu. Contoh sholat, petunjuknya bagaimana biar kau bisa bertemu Allah? Inni wajjahtu wajhiya, dengan sistem dzikir sirul asrar jenengan jalankan. Dan iki wayattabi'una aksanahu. Nah, nyun sewu Pak, ketika jenengan melakukan hal ini, berarti pasti di dalam hati sampean itu ada sebuah kerinduan untuk bertemu Allah, tapi belum bertemu. Su'aul basyirah, tapi belum sampai ke ainul basyirah. Ini disebut salikin atau sairin. Mereka dalam perjalanan atau proses tahali, ya, proses tahali, proses pembersihan syirik, keimanan di dalam hati jenengan. Ketika dia itu belum bertemu Allah, kok sudah isdet, alias sudah mati dari pertanyaan apakah dia itu nanti bisa sampai pada Allah. Ini sering kami sampaikan Pak, proses yang belum sampai pada Allah ketika kita di dunia ini, tapi sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, didorong atas rasa rindu itu, maka Allah sendiri yang akan menjemputmu, membimbing kau. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Saya qulu dan ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Iki wong jenenge ngerepotno Gusti Allah. Budal ngaji njaluk dijemput. Wis sekarang sampean pengen ngerepotnya apa gak? Nek gak budalo dewe. Artinya apa? Udah. Sisa umur kita Pak, entah tinggal berapa tahun. Gunakan lekas untuk bertemu Allah. Caranya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Lekaslah. Lepasen rasa iman keakuanmu sebagai makhluk yang nyapo-nyapo dengan cara sistem di dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Esok sampai sore, pengipun yang lama juga begitu. Gunakan, sibukkan hatimu bertemu Allah lewat berzikir. Muaranya di dalam sirul asr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, berbaringmu, gunakan untuk berzikir pada. Artinya ingat, sadar hati ini bahwasanya yang berlaku semua adalah Allah. Ini belum bertemu Pak, ya. Walaupun belum bertemu, jenengan kok sudah ada seperti ini. Hukum ini bisa dipertanggungjawabkan. Buka surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji, ini bukan mukhlason yang janji, Allah yang berjanji sendiri akan menjemputmu
pada waktu yang ditentukan akan bertemu. Udah, tinggal dikembalikan pada jenengan. Bagaimana sudahkah dalam hatimu untuk bertemu Allah? Ternyata kulo survei sak dunyo Pak, selama 23 tahun ini mayoritas orang dalam hal beramaliyah apapun, mayoritas gak ingin bertemu Allah. Sebab nek ingin bertemu Allah iku mati jarine. Lah ngoten nggih. Akhirnya bertemu apa? Lillahi ta'ala diartikan kita bertemu surga, bertemu pahala, sehingga apapun pekerjaan ibadah kita orientasinya itu lillahi ta'ala, diartikan bertemu dengan pahala atau nggak bertemu Allah. Wis, iki survei saya. Sampai saya itu dibenci, dicaci. Karena alasan itu rahasia Allah, nggak boleh digelar di luar, harus disampaikan orang tempat khusus, orang yang sepaham aja. Prinsip boleh berbeda, tujuan yang tidak berbeda. Saya punya prinsip apa? Orang yang paham asal ya ora paham, oleh paham ngrungokno keterangan. Kalau ilmu ini hanya saya sampaikan pada orang yang paham tok, podo karo saya nguyai segoro, percuma. Harus ku sampaikan pada mereka yang belum paham. Urusan pertama gap, mohon maaf lo ya, bertolak belakang. Oh iku kejeron, misalnya iki ilmu bingung dari kadolalah, bahkan sampai Rasulullah dikatakan mohon maaf tukang sihir pada saat itu Pak. Rasulullah mincina sebagian daripada orang gila, kata orang kafir Quraisy atau kafir kaum Taif, bencinya setengah mati. Nggak apa-apa, dasar saya ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Di belakang ditutup walau karihal musyrikun. Walaupun banyak mereka yang mencaci. Lah nek sing disampaikno iki wong paham-paham gak ono cacian, Pak. Mek ngene-ngene tok. Manduk-manduk. Kadang manduk gak balik. Iku jeneng wong keturon. Tapi kalau kita sampaikan di tengah-tengah mereka yang belum paham, ada gap. Dan inilah awal dari pembuka kefahaman di situ. Mungkin ratusan orang, entah orang 10 atau 1, nanti kalau tidur jangan angen. Iya bener omongan wong gendeng maneh. Nek dingen-ngen, aku iki gak iso ngadeg, gak iso rukuk, nek gak ono sing ngrukukno. Lah ngoten nggih. Akhirnya mang ngomongi gendeng, sekarang gendengin nang Allah. Wis bener, ya wis, akhirnya mengikuti Pak. Istilah saya ini jaring iwak Pak. Saya tidak harus dapat semua banyak ikan, enggak. Oleh gak oleh urusannya Allah. Yang penting jolo sudah saya tabarkan, seret. Oleh gadul monggo, sili ya monggo, walaupun nggak dapat ikan mujair. Siapa ngerti? Di situ nanti dapat anakan jair, otomatis ini nanti akan jadi ikan jair otomatis nih. Jadi, itulah sebagai dasar saya. Mengapa secara manusiawi itu rahasia Allah saya buka secara umum, karena liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ada yang di belakang walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum sampaikan. Tapi resikonya sampean tahu sendiri ya, saya ngalami sendiri
mulai tahun 2000 sampai 2009 itu tegang-tegangi Pak. Cara orang sakit ngono kritis, perlawanan luar biasa. Kalau sudah menginjak 2014, ini sondok pena sampai sekarang. Artinya banyak ulama-ulama, kiai-kiai akhirat yang berani bermunculan, baik secara umum di majelis maupun secara umum di medsos. Tapi siap-siaplah pertentangannya kuat juga gitu loh. Enggak, kami sebetulnya tidak mencari permusuhan, enggak. Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap rohaniyahmu, yang rohaniyahmu selama ini kau tidak menyadari kalau tertipu oleh nafsu. Lewat bersukaria terus rohaniyah terhadap kesenangan dunia. Didatangkan ajaran Rasulullah itulah untuk membebaskan dirimu, ya. Membebaskan rohaniyahmu dari cengkraman hawa nafsu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan bagi siapapun ikut maupun tidak ikut dengan ajaran Rasulullah ini. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Oke. Jadi tetap Pak, sampai pada Allah. Apalagi yang sudah wasilun. Lah, sing salikun aja nyampe kok apa maneh. Cuman nyampainya diteruskan ketika saat dia pindah alam. Ya. Pindah alam. Ini alam muhadharah, alam mukasyafah menuju alam musyahadah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nerek tanggal Gus, mau diterangkan masalah pendidikan makrifat dan lain sebagainya. Pendidikan. Nggih. Niki kula kok keamutan anak-anak muda kita yang ya tidak semuanya, artinya banyak yang tawuran dan lain sebagainya. Itu apa pendidikan kita yang keliru atau mungkin semacam ini bisa dikurikulumkan? Yang kami kenal dulu itu ada manajemen spiritual di perusahaan, itu ya mirip apa itu bisa masuk ya kira-kira. Itu hanya keinginan sirat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa waktu kita ada sendiri-sendiri Pak. Ada zona waktu kita masa dulu kita belajar tentang hukum-hukum selain daripada Allah, hukum syariat. Silakan, gak apa-apa, itu berjalan sesuai dengan masa dirinya. Lah, untuk tentang pendidikan hakikat, itulah masa kita. Masa kita yang sudah mendekati satu kematian. Entah berapa tahun, yang jelas kita sudah waktunya kita itu untuk kembali kepada Allah. Apakah perlu pendidikan tentang tauhid itu diberikan di tengah-tengah ketika masa mereka itu dalam kondisi masih labil? Artinya masih proses ibtidak, sanawi, aliyah. Boleh. Dan itu kalau dia sudah mau menerima. Memang Bapak Ibu, kalau menurut prinsip saya, dari pendidikan saya
Saya kelas 4 ibtidah itu sudah didik abah saya di Thariqah Naksabandiyah. Sudah dididik tentang masalah berzikir. Itu kelas 4 ibtidah. Lah, walaupun kita belum menjangkau tentang substansinya, nggak ada salahnya dikenalkan. Nggak salah dikenalkan. Sampai saya tiru mulai sekarang. Anak saya sudah masuk kelas 4, wajib tahu tentang zikir jari dan siri. Wajib. Urusan nanti jadinya bagaimana? Ya udah, la haula wala quwata illa billah. Lah, pengalaman dari saya sendiri ketika saat itu memang apa sih zikir khafi itu, apa sih zikir jari itu, belum paham karena masih umur-umur labil sekali. Nah, ketika saat itu seiring dengan berjalannya zikir yang harus saya lakukan setiap hari, harus mendapatkan berjumlah segini, tidak saya sengaja dan tidak saya berpikir, di situ sedikit demi sedikit kepahaman daripada tentang zikir itu Allah buka. Terlepas dari campur tangan manusia. Terlepas dari campur tangan manusia. Udah, nanti sampean maknani sendiri. Intinya pendidikan tauhid ini perlukah disampaikan di tengah-tengah ketika masa itu anak kita itu tadi masih masa dia di ibtidah, sanawi, aliyah, menurut saya perlu. Tapi jangan terlalu digerojok. Lihat dia itu mampunya sampai di mana? Paling tidak suruh untuk mengkulinaan, membiasakan, mengistiqomahkan zikir jari dan siri. Itu nanti Allah sendiri, nanti biar Allah sendiri. Terus pertanyaannya kira-kira nanti gak edan, gak gendeng, gak kosan itu. Ya wis, kita nggak usah duwe pikiran sing aneh-aneh, gak usah. Kalau wa aslimu lahu, kalau kita sudah pasrah pada Allah, ya udah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Yun sewu, pendidikan kita selama ini kita dengar, mengapa sudah besar-besar itu banyak yang hatinya itu bergantung selain Allah? Apakah salah pendidikannya? Kalau kita bicara sistem, saya tidak bicara atas dasar Allahnya loh ya. Kita tarik dari si syariat, memang benar Pak. Pendidikan kita itu selalu didoktrin tentang ilmu dohir, sementara ilmu batin itu tidak didoktrinkan. Jadinya seperti itu. Itu ngomong masalah pendidikan syariat. Tetapi kalau saya tarik dari kacamata hakikat, lah Gusti Allah sing gawe ngono kate lapo. Wis blong ati. Enggak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Cuman yang kita cari pemahamannya, mengapa satu sisi kok lebih banyak digolongkan ahli hijab, satu sisi kok diletakkan di ahli syuhud. Padahal semua itu, apa kata Allah? Allah punya rencana apa? Dan apa maksudnya? Asbabun nuzul, apa sebab-sebab turunnya ayat itu terjadi ahli syuhud dan ahli hijab? Mesti ada Pak. Setiap ayat diturunkan Allah mesti ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab mengapa ayat itu diturunkan.
Contoh, wa anibu ila rabbikum, mengapa kita ada ayat mengatakan lekaslah kau kembali kepada Allah? Sebab ruhaniah kita iku minggat songko Allah. Ruhaniah kita bercinta pada selain Allah. Akhirnya turun ayat. Mengapa kamu makan? Asbabun nuzulnya karena lapar. Mengapa kau minum? Karena haus. Itu asbabun nuzulnya. Mengapa kau mengaji? Karena belum paham. Gitu. Mudah semuanya. Hukum alam pun kita mengkaji itu semua ada asbabun nuzul. Bapak Ibu hadirin, kalau kita itu mentelaah sampai terhadap ilmu hikmah, kita pasti gak mudah menyalahkan Gusti Allah. Begitu Pak ya. Oke, ada lagi? Ibu ada Bu? Ada, Ibu ada, tolong dikasih mic. Terakhir Pak ya. Ibu terakhir Bu, ini Bu. Nanti kalau ada yang pertanyaan lewat WA secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan masalah istidrat, Gus. Istidrat dengan anugerah. Di situ apa yang saya alami, saya merasa ngibadah rung sepiro tapi kali Gusti Allah itu kok dikasih apa-apa itu loh. Maksudnya itu ini anugerah atau istidrat itu saja. Jadi perbedaannya itu apa gitu. Yang kedua, saya sering mengalami sholat itu ngeblank Gus. Dalam arti ngeblank itu nyaman di zikir, akhirnya apa-apa yang di syariat itu lupa. Nah, di situ sholat itu sampai lama nggak selesai-selesai. Itu pripun Gus? Adzan ya? Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidrat atau hidayahkah di dalam anugerah? Ini kita akan bisa ngalami, bisa mengatakan itu istidrat atau hidayah. Kuncinya, apakah ruhaniyahmu tambah jauh atau tambah dekat pada Allah? Datangnya anugerah dari apa yang bersifatkan Ar-Rahman, baik materi atau non materi bertambah baik, kok hatimu masih tambah sering-sering ngaku dirimu atau masih melihat makhluknya, berarti itu istidrat, pengelulu. Ini biasanya terjadi terhadap kita saat di golongan ahli hijab. Itu pasti Pak, itu pasti, karena tidak bisa tembus ke Allahnya. Hati melihat selain Allah, datangnya anugerah itu. Lesan mengatakan katanya Allah, tapi ruhaniyah imannya pasti tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya wa ma lahum min wa ma hum bimuminin, sesungguhnya mereka itu sebetulnya tidak beriman. Berarti di lisan saja, hati tidak, itu namanya munafik. Jadi sama bisanya melihat iku istidrat atau hidayah, anugerah yang diberikan, tinggal hati sampai bertambah kuat oleh melihat Allahnya atau tidak. Kalau iya berarti iku jadi hidayah. Itulah yang kumaksud, jalan yang dihadapkan Allah lewat anugerah itu kau jadikan, kau manfaatkan untuk bertemu pada Allah. Ini hidayah
bersumber dari anugerah Ar-Rahman. Makanya akhirnya mendekati Ar-Rahim. Ini satu. Dua, masalah sholat tadi. Ketika jenengan ngetrap nosirul asrar, memang Bu, prosesnya dulu kan sudah saya katakan, jenengan jangan heran kalau sudah sampai trap nosirul asrar di dalam sholat, jenengan iki dilalaikan Allah dengan urusan-urusan hukum-hukum secara akliyah, sehingga sholat jenengan iki lupa berdiri berapa rokaat, sering lupa karena ditarik di situ rohaniamu. Wis gak apa-apa, itu yang menghukumi Allah. Makanya aja tadi imam, dadi imam, makmum sampean sing bingung, subhanallah balik-balik, subhanallah, subhanallah, ya sudah. Memang harus kita jadikan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat sebagai lintasan thariqahmu untuk bertemu Allah. Sholat ikut thariqah. Jenengan nggak terasa mulai dulu sudah berthariqah sebetulnya. Berthariqah. Kalau ngomong sanad lebih muktabaroh sholat teman. Sanatih, lah gitu toh. Thariqah lo ya. Qurannya tercatat Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah di situ. Makanya kalau kita tanya apa thariqahnya Kanjeng Rasul dulu, ya semua aktivitasnya beliau jadikan untuk bertemu selalu pada Allah. Tidak hanya sholatnya, tidak hanya di luar aktivitas sholatnya. Nah, munculnya thariqah pada umumnya A sampai Z yang katanya mutabaroh itu kan sehabis nggak ada Rasulullah toh. Cuman yang pertanyaannya kita tanya thariqahnya Rasul bagaimana. Tapi bukan berarti thariqah mutabaroh mulai A sampai Z itu nggak bener, ya ndak. Ya siapapun Anda lewat jalan itu, thariqah itu bisa wusul pada Allah, oke, silakan. Cuman pertanyaannya aku tanya, sudahkah Anda lewat thariqah itu wusul pada Allah? Jangan dijawab di lisan, jawab di hati. Makanya sering saya katakan, panjenengan sebagai mursyid yang membaiat, tolong berilah kunci si murid itu bisa wusul bagaimana. Hanya itu. Kembalilah pada surat Al-An'am, fungsinya 79 itu bagaimana. Ini wajah tuaj, udah itu diterangkan walaupun secara diam-diam tanpa di luar, terangkan itu supaya murid-murid kita itu bisa sampai wusul pada Allah. Iki contoh Nabi Ibrahim. Iki tertulis dalam Al-Quran, bukan di dalam ijma' qiyas, langsung Quran. Quran itu adalah hukum umat Islam yang paling tinggi. Setelah itu as-sunnah. Nahdiyin kita ijma' qiyas itu berdasarkan mufakat ulama. Begitu. Berarti yang kita jadikan barometer pertama adalah hukum yang tertinggi adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah, ijma' qiyas. Nggih, Bu, jadi mboten napa-napa, ikuti aja proses saking Allah. Aku yakin suatu saat itu tadi jenengan diletakkan Allah khos. Khos itu artinya akal sampean itu sudah diputus Allah, ya tah? Tidak bisa berhubungan dengan apapun. Ruhaniyah sampean juga begitu. Hubungannya hanya pada Allah.
kenikmatan di dalam bertemu Allah akan terjadi di situ. Betul. Wis ikuti aja. Nanti suatu saat ditaruh Allah di khawasul khawas, di mana akal bisa sambung terhadap aturan-aturan syariat, tapi ruhaniyah tidak. Ruhaniyah tetap nang Allah. Kalau begitu dadi imam gak apa-apa. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pilihan Allah itu terbaik buat Allah. Tapi syaratnya kita bisa mengatakan manut ikhlas, yaitu tadi, tanamkanlah segala apa yang dipilih oleh Allah terhadap kita untuk bertempat itu dengan ikhlas. Garisnya ikhlas kita dikatakan ikhlas atas pilihan Allah, manakala jenengan kali kulo mendatangkan rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Selalu menyampingkan keakuan kita sebagai makhluk yang berperan pun, titik, ada di situ. Ini toh maksudnya di dalam tauhid bimbingan tahalli, ya. Maksudnya tahalli kan di situ, Pak. Tahalli, tajalli kan di sini. Awalnya kita kan takholli. Takholli kita sifat basariah mendominasi terus. Sopo kang sing ngaji? Aku. Mukhlason. Rasa di dalam hati duduk di situ. Ini kalau disikapi dari ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ya. Ya bunaya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Anak putuku, kata Luqman, anak putuku, jangan ada di dalam hatimu syirik. Bukti di dalam takhalli, dalam hatiku merasa keakuanku, apa muncul ilmu dari diri saya, maka ini saya syirik. Secara khaufi syirik saya. Manakala nataiju su'ul amal, su'ul ahwal itu akan menunjukkan jadinya di lapangan iku ya su'ul amal. Kalau sumbernya seperti itu, apa yang muncul dalam diri saya keakuanku makhluk, sekalipun ini tentang bahasan ilmu hakikat, nggak baik buat jenengan, nggak akan manfaat. Mesti saya akan mengajarkan condong hatimu untuk memuliakan, mengabdi, memuja terhadap makhluk. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Nek sumber iku banyu bersih, akhirnya di lapangan jadi bersih banyu. Nek sumber iku minyak, ya keluarnya minyak. Tinggal itu. Makanya guru-guru kita akhirat berhati-hati ketika saat menyampaikan tentang dinul haq. Jangan sampai ada kepentingan nafsu di situ. Jangan sampai. Kalau sampai muncul kepentingan nafsu di situ, maka ilmu yang muncul itu tidak akan bisa bermanfaat. Nggak akan. Nggak akan. Sehingga saking hati-hatinya beliau-beliau dulu jarang dikeluarkan. Jarang. Karena ada alasan tersendiri
tersendiri pada saat itu. Beliau tidak mau menyampaikan, artinya direm tenan, gas gak dipol, rem yang dipol. Sekarang gas rem pol. Tapi kami tetap, Pak, kami tetap belajar, kita tetap belajar mendudukkan tajalli bukan takholi itu bagaimana. Semua itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Mau menyibukkankah atau tidak, masa demi masa, waktu demi waktu untuk berzikir, hanya itu. Kita buat apa napas kita setiap kali keluar masuk, berzikirkah atau selain berzikir? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kumaksud zikir di sini adalah kesadaran penuh terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita itu sudah tidak punya hak memilih, tidak punya hak bisa nyapa-nyapa, nggak punya, nggak boleh. Itu kita tiadakan. Akhirnya diganti semuanya keingsunane Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal itu aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk dalam tahapan tahali ini, berarti tahali adalah sebuah proses pembersihan, penjinaan sifat basariah, peniadaan keakuan kita sebagai makhluk yang nyapo-nyapo. Ini kita jadikan kemakhlukan kita dalam posisi la haula wala quwata. Di situ, Pak. Setelah itu proses terjadi, maka berikutnya adalah tajalli illa billah. Artinya yang muncul di dalam diri jenengan itu hanya keakuan Allah. Yang ketika saya bicara Allah jangan dimaksud itu nama. Ketika saya bicara hidup jangan yang dimaksud itu sifat. Sering saya katakan, saya bicara Allah, bicara hidup, zat, itu bukan substansinya. Substansinya adalah laisa kamislihi syai'un. Itu, Pak. Nah, dari proses tahalli menuju tajalli inilah nanti akan bisa membentuk di dalam ruhaniyah jenengan itu yang disebut ikhlas. Yang disebut ikhlas di situ. Ridho, ikhlas. Kalau sudah ada di situ, tinggal kita itu bagaimana caranya volume itu lebih besar. Secara otomatis, Pak, kalau kita bicara sistem, kita hanya bisa meniru, mengikuti apa sistem yang pernah dialami oleh kanjeng Nabi. Itulah jalannya fitrah, itulah jalannya maulid. Itu. Jadi kita jangan hanya memperingati maulid kanjeng Nabi saja dan tidak ada dampak di dalam ruhaniyah kita, jangan. Baik, kita itu melaksanakan, memperingati hari kelahiran baginda Rasul, monggo, itu baik. Tapi jangan berhenti di situ. Bagaimana kejadian maulid itu bisa mengaplikasi berdampak ruhaniyah kita, tinggalkan syirik lalu menuju iman yang benar. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang tinggalkan syirik, tinggalkan selain Allah ruhaniyah kita, wa yu'min billah, maka
Anda imanmu itu dikatakan benar. Iman dikatakan benar manakala sudah sampai ke ihsan. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beramaliyah, hatimu sudah tidak melihat amaliyahmu. Ini pengertian ketika kau beribadah, beramaliyah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Artinya ketika hal itu terjadi, ruhaniyahmu itu tidak melihat dari dirimu. Inilah maksudnya makalah Syekh Ibnu Athaillah Qata'ah, mutus hubungan ruhaniyahmu dengan perkara selain Allah. Itu kadang-kadang kita sik jatuh, nggih jatuh kadang-kadang kita. Kadang anak nakal, hati kita masih melihat anak, munculnya kenakalan itu. Kadang-kadang kita diuji Allah lewat istri atau suami yang sifatnya nggak penak. Lihat suami kok yo kerjanya itu tidur melulu, nggak mau kerja. Nah, kadang-kadang kita itu jatuhnya iman itu melihat suami kita. Kadang-kadang kita sebagai suami melihat istri ngecemas, kita jatuh akmal itu kita lihat dari istri. Padahal kita tahu rumusnya la haula wala quwata illa billah. Mengapa kita masih waktu praktek jatuh? Lah, jangan kau salahkan dulu jatuhnya itu. Karena itulah proses pembentukan ruhaniyah jenengan ini, biar tauhidnya murni millata Ibrahim Hanifah, perlu dibentus-bentuskan. Apa dibentus-bentuskan itu? Dibentur-benturkan Allah. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak. Di mata Allah tidak salah. Karena di dalam hatimu sebenarnya si salik atau wasil itu inginnya, mohon maaf Pak, nggak ingin lalai dari Allah lagi, gitu toh Pak ya. Semuanya orang yang sudah masuk di dalam salikin, perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah, dan orang yang sudah sampai bertemu Allah maunya itu terus dan terus senggolan tanpa aling-aling, mohon maaf, iso terus koneksi hati ini terhadap Allah. Nggak ada kesengajaan, nggak ingin untuk sambil melakukan lalai, nggak ingin. Tapi Allah punya pilihan. Walaupun kau sudah menjadi calon kekasihku dan atau kekasihku, tak hadapkan benturan yang seperti ini supaya pertama bisa kau alap sebagai pelajaran, yang kedua untuk membentuk keteguhan subutul iman, membentuk ketetapan iman yang dalam, iman yang benar, iman yang kuat di situ. Akhirnya nggak kesimpulan, iya, yang jatuhkan aku siapa? Yang mendirikan aku kembali lagi yo siapa? Di situ Pak nantinya kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, dalam makalah ini sebetulnya apa yang kita minta pada Allah sekalipun itu ditunda bahkan tidak dikasihkan, itu pilihan Allah. Jikalau betul-betul tidak diberikan, kita
berhusnudzon bila mana diberikan akan bahaya terhadap kelangsungan proses perjalanan tahalli menuju tajalli kita pada Allah. Kita harus bersikap seperti itu. Dan manakala apa yang kita minta pada Allah yang bersifatkan urusan kemewahan duniawiyah, urusan jasmaniyah, itu kok diberikan Allah baik materi maupun non materi, itu kita beranggapan tetap ngadong datang Gusti Allah, tetap di situ condong pada Allah, bahwasanya apa yang dihadapkan semewah apapun duniawiyah, non fisik maupun fisik, semata-mata kau jadikan sebagai thariqah, jalanmu selalu bertemu Allah. Tandanya bagaimana? Tandanya gini Pak, umpomo jenengan iki dikasih Allah materi, apakah urusan dengan minan nisa garwa wal banin putra kona tiril dunya brono sandang pangan papan, ya jenengan iki tandanya kalau itu jenengan jadikan sebagai lintasan atau jalan bertemu Allah, Anda iki gak ngaku-ngaku yen kuwi kabeh wek panjenengan, itu semua bukan milik kita. Paham nggih? Yang kedua, manakala suatu saat diambil Allah dengan cara Allah sendiri, Allah pakai cara bagaimana? Ada orang mendatangi jenengan, entah utang entah itu njaluk bantuan, di dalam hati sampean rasa eman nggak ada, nggak ada, nggak ada. Lebih-lebih alasan dibuat untuk mensyiarkan keimanan sampean. Apa mensyiarkan keimanan sampean? Tentang masalah fasilitas dalam hal pengajian. Itu contoh kecil aja. Nggak ada. Hitung-hitungan nggak ada di dalam hati, nggak ada. Karena apa? Kita tidak merasa, kita tidak melihat miru'yati a'malihim, tidak melihat kalau itu datangnya dari kita, datangnya semuanya itu dari Allah. Ini kalau betul-betul sudah dijalankan. Wis. Sekarang non materi, tandanya bagaimana? Misalkan kita ditakdirkan Allah jabatan duniawiyah, entah jadi ketua RT, entah jadi ketua RW, kasun atau kadus, kepala desa atau camat atau bupati atau gubernur atau menteri, bahkan presiden. Tandanya apa yang Anda lakukan, ya, yang berkenaan dengan kebijakan di situ, Anda tidak akan pernah melihat dari Anda, tetapi semata-mata datangnya dari Allah. Dengan begitulah Pak, Anda tidak akan silau. Gampangannya tidak kemulusan. Ngerti kemulusan nih? Kedunyan. Nah. Bahasa Mojokerto gak kemulusan. Gak tersilaukan. Gak mudah terkontaminasi dengan hayawat dunia, tidak akan. Karena mencorong cahaya makrifat hatimu pada Allah di situ, sehingga cahaya matahari
sebesar apapun itu akan kalah manakala cahaya makrifat sebiji sawi ditaruh di dunia. Iya Pak, wis katakanlah cahaya matahari itu, mataharinya diturunkan sampai 5 meter dari kita, kan pau wadang Pak ya, tapi masih padang bercahaya dengan cahaya makrifat, walaupun cahaya makrifat itu 1 menir ya, 1 biji sawi ditaruh di dunia, langsung cahaya matahari seketika itu surup alias redup, sebab kalah bercahaya. Makanya mengapa Allah Syekh Ibnu Athaillah berani memberikan makalah kotoa, mutus hubungan rohaniyahmu itu dengan urusan dunia, diputus, sehingga ketika putus Anda itu tidak mudah untuk melihat kalau itu perilaku kita. Yang ada terjadi semua perilakunya Allah dalam segi apapun. Dalam segi apapun. Bapak Ibu, berarti kuncinya semuanya adalah ikhlas. Muara ikhlas terbentuk dari sirul asrar, baru bisa. Sebab sirul asrar itu akan membentuk ruhaniyah jenengan itu tinggalkan syirik, iman selain Allah, kemudian menanamkan, menegakkan iman hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh aspek apapun. Sampak-sampak tadi Imron berkata, anak putuku, jangan pernah di dalam hatimu ada syirik. Sebab jikalau ada, inna syirka ikula zulmun azim, akan menjadi gelapnya hatimu pada Allah. Ini siapa yang imannya itu masih selain Allah, berarti belum ihsan, maka akan gelaplah terhadap Allah. Sebaliknya, siapa yang imannya itu sudah bebas dari selain Allah, artinya hanya iman pada Allah, maka teranglah, nyatalah Allah di dalam dirimu. Kuncinya ada di situ. Qur'annya bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Siapa yang hatinya condong pada Allah, imannya pada Allah, maka akan terang benderang. Siapa yang hatinya condong, imannya selain Allah, maka yang terjadi adalah kegelapan. Al-Baqarah 257. Oleh sebab itu, lewat majelis yang mubarakah ini sekaligus kita memperingati hari kelahiran Rasul. Kita jadikan momen ini bagaimana rohaniyah kita itu tinggalkan selain Allah dan menuju Allah. Itulah hakikatnya maulid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga mengapa yang kita peringati itu hari kelahiran Rasulullah, bukan kematian Rasulullah. Dan kalau kita mengholi niku kan kematian, nggih Pak nggih? Kematian. Ada apa maksud daripada itu? Ternyata itu adalah seruan terhadap kita sebagai umat baginda. Fitrahkanlah hatimu. Setelah berpuluhan tahun hatimu campur dengan kemusyrikan. Itu loh maksudnya. Ternyata Bapak Ibu, ini bisa kita ketemukan hanya golongan-golongan yang hatinya sudah sadar diri di dalam la haula wala quwata illa billah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan. Apapun yang kau pinta diijabahi dan tidak oleh Allah, tetap
Anda harus berhusnudzon pada Allah. Jikalau itu tidak dikasihkan, berarti maksudnya jikalau dikasihkan sekarang, itu akan menjadikan tidak baik dalam hati jenengan. Proses perjalanan rohaniah jenengan. Lumina dijamin oleh Allah, nanti menunggu keadaan rohaninya sampai iki sudah hanifan, sudah fastaqomu, sudah hanifan, mancep. Coro kita itu maku itu pakunya sudah mancep, baru itu pasti akan dihadapkan. Karena disitulah momen waktu masa di mana kau tidak akan tersilaukan oleh kebiare dunia. Jikalau sampai seto kok gak dikasihkan temen, tetap husnudzon kita, manakala dikasihkan kita akan jatuh ruhaniah kita. Pun monggo kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebetulnya Pak, pengen ngaji itu lama sampai subuh, itu pengen ya, jangan ngono. Tapi saya punya prinsip Pak, berdasarkan kondisional. Kita semuanya nggak sama. Kadang jenengan habis ini ada butuh waktu yang urgen, ya dah. Yang kedua, ilmu sekalipun itu sedikit, sing penting jelas manfaat dan kita lakukan. Daripada banyak ilmu terus jenengan iki nyuwun sewu malah ngeblank. Nah, sedikit paham dilakukan, sedikit paham dilakukan. Begitulah. Bukan Gusti Allah iku meleki tentang ilmu, ndak, mohon maaf. Sampai kapanpun ilmu manakala ini ditulis dengan mangsi 7 lautan, mohon maaf, dan atau pulpennya itu 7 daratan, dijadikan pulpennya langit digelar 7 langit 7 bumi, nggak cukup. Ilmu ini manakala ditulis tidak akan pernah cukup. Artinya ilmu tentang menuju ke ahad dinul haq itu tidak ada batasnya. Tapi semua itu ternyata muaranya, ujungnya adalah tahali ke tajali. Udah, bukanya dari sirul asror ke fana'ud dzikri pun itu aja. Kalau Qur'annya tauhidnya la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana pun itu aja.